Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Masa Surba dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS kelas 7 bersama Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas dengan tema peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah menjelaskan perkembangan IPTEK, menyebutkan dampak positif perkembangan IPTEK, menyebutkan dampak negatif perkembangan IPTEK, dan menyebutkan peran IPTEK dalam menunjang kegiatan ekonomi. Pada tema sebelumnya, kita telah membahas tentang pasar dan harga pasar. Di dalam kegiatan ini, ada peran serta antara penjual dan pembeli dalam menyalurkan hasil perdagangan. Tidak lupa pula terjadi kesepakatan harga, di mana kesepakatan ini terbentuk karena adanya kesepakatan yang dijalin antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam bab ini kita akan membahas tentang pengertian IPTEK terlebih dahulu. Apa itu IPTEK? IPTEK merupakan ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ilmu pengetahuan didapatkan manusia dari upaya untuk mengetahui lebih jauh tentang suatu hal. Di sini IPTEK merupakan hasil dari kebudayaan manusia yang pertumbuhannya didasarkan pada kehidupan, di mana perkembangannya akan memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam kehidupan manusia. Bahkan dengan IPTEK mampu menunjukkan kekuatan suatu negara di mata negara lain. Berikut ini kita lihat beberapa IPTEK atau hasil karya manusia yang telah tumbuh di berbagai negara, bahkan di Indonesia. Ya. Adanya perkembangan IPTEK akan bisa menyebabkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Di antaranya, kita bisa melihat adanya dampak positif perkembangan IPTEK. Di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan manusia untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Semakin berkembangnya zaman, dalam pemenuhan kebutuhan manusia akan semakin cepat. Misalkan dalam pemenuhan melakukan kegiatan online. Pasar pun sekarang sudah tidak berfungsi seperti dulu, di mana dulu harus ada transaksi jual beli secara nyata, ya, kemudian barangnya ada dan orangnya juga ada. Kalau sekarang lain lagi. Transaksi tersebut sudah jarang terjadi, bahkan di era pandemi atau adanya musibah COVID saat ini. Ini salah satu contoh juga adanya pasar modern. Ini juga salah satu usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi yang semakin lama akan semakin pudar karena adanya perkembangan IPTEK. Selain itu, kebutuhan manusia akan dipenuhi secara lebih cepat dan mudah karena adanya alat bantu diantaranya yaitu HP. HP pun seperti digambarkan tadi, zaman dulu dan zaman sekarang sudah sangat berbeda sekali. Berikutnya mempermudah untuk memperluas informasi, di mana manusia sekarang seolah-olah bisa menggenggam dunia dari berbagai negara manapun dengan media informasi yang
dia dapatkan dengan melalui bantuan benda yang sekecil itu. Semua informasi maupun media yang dia butuhkan mampu untuk dipenuhi. Itu berkat adanya dampak positif perkembangan iptek. Selain itu juga adanya perkembangan iptek mampu menambah wawasan pengetahuan. Di sini saya gambarkan never stop learning, seolah-olah dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia akan semakin bersaing dalam menimba ilmu. Dan itu tidak hanya dicari dalam berbagai sumber buku, tapi dari sumber informasi ataupun media-media yang bisa dengan mudah dapat diperoleh. Selanjutnya, kalau tadi telah disebutkan dampak positif akan mendukung adanya perkembangan atau menunjang kehidupan. Sekarang bagaimana dengan dampak negatif perkembangan iptek? Di sini kita bisa melihat salah satu dampak negatif adanya perkembangan iptek adalah mempengaruhi pola pikir yang negatif. Benar, hal ini tidak semua bisa dipengaruhi, akan tetapi untuk mereka yang mungkin pengetahuannya itu masih terbatas, adanya iptek ini akan menyebabkan pola pikir yang negatif karena belum mampu untuk menyaring semua informasi yang dia dapatkan. Selain itu, iptek akan membuat orang menjadi malas. Ini salah satu contoh saja. Seperti seorang anak yang sedang asik untuk menikmati entah itu belajar, entah itu melihat hiburan melalui gadget atau laptop yang ada di hadapannya, dia sudah enggan untuk memperhatikan apa kata orang tuanya. Ini salah satu contoh saja, ya. Sampai orang tuanya menarik tangannya karena kesulitan untuk memanggil putranya. Selain itu, adanya perkembangan iptek, dampak negatifnya adalah menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan fisik ataupun mental manusia. Ini salah satu contoh. Di sekitarnya, ia terpaksa jalan merambat dan bertumpu pada dinding rumah. Terkadang, Surya dibantu orang tua untuk makan dan minum. Jadi adanya Surya terancam buta diduga akibat kecanduan permainan online dari telepon pintar. Dalam satu hari, ia terpaku menatap telepon genggamnya untuk bermain game online selama lebih dari 5 jam. Memanfaatkan gadget. Pada Mei 2000, apalagi di sini digunakan sebagai alat hiburan game online. Hati-hati anak-anak ya. Ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Yang penting kita harus bisa membatasi pemanfaatannya. Di samping pemanfaatan itu penting bagi kita itu untuk pembelajaran, tapi jangan sampai melampaui batas dalam pemanfaatan game online. Ini sangat berbahaya sekali. Selanjutnya, adanya perkembangan iptek mampu mengubah pola interaksi manusia menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Dia tidak akan terpengaruh dengan dunia lain, apalagi misalkan dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka akan enggan untuk mengikuti kegiatannya karena sudah asik dengan adanya perkembangan iptek yang sudah dia miliki. Berikutnya, dampak negatifnya adalah memudarnya semangat gotong royong dan tolong-menolong. Ini sudah sangat jelas sekali, apalagi kehidupan kita ada di lingkungan perumahan. Rasa gotong royong ini sudah semakin pudar kalau kita tidak membangkitkan melalui kegiatan-kegiatan tertentu dalam melakukan perkumpulan dalam masyarakat. Berikutnya adalah dengan adanya perkembangan iptek akan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di masyarakat. Misalkan dalam hal pemanfaatan tenaga kerja itu akan semakin berkurang. Contohnya ada Irwan di menegaskan kasus video bahwa perusahaan belum pernah melakukan pemutusan hubungan kerja, namun dia mengakui dengan pabrik yang semakin modern, penyerapan karyawan tak lagi seperti dulu.
Sementara bahan itu, peneliti yang Indef kemudian Bima menggunakan Yudhistira mengatakan alat mesin adanya plus minus sebagai terkait dengan pembantu adanya untuk otomatisasi mempermudah alias penggunaan pekerjaannya, robotik sehingga menggantikan jumlah tenaga kerja tenaga manusia. manusianya akan semakin berkurang. Selain itu, adanya perkembangan iptek juga sangat besar sekali dalam mengubah kondisi alam ini menjadi penyebab adanya polusi udara. Ini sangat jelas sekali anak-anak, dimanapun kita berada, apalagi di daerah kawasan industri, langit atau kondisi alam itu sudah tidak segar lagi kalau kita tidak menikmati di daerah pedesaan. Ini salah satu contoh kasus di areal industri yang begitu pesatnya mengeluarkan bahan polusi udara. Belum tanahnya, belum airnya. Bahkan kalau itu menyebabkan bising, akan menyebabkan adanya polusi suara. Begitu ya anak-anak. Mungkin ini bisa dipahami lebih lanjut dengan tanya jawab. Sobat Hebat Masa Surba, kali ini kita akan melihat bagaimana peran iptek bagi kegiatan ekonomi. Kita tahu bahwa iptek merupakan hasil dari kebudayaan manusia yang perkembangannya dirasakan dalam kehidupan. Perkembangan iptek memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam kehidupan, di mana ada beberapa peran yang bisa kita lihat, diantaranya adalah peran iptek dalam kegiatan produksi. Dalam kegiatan berproduksi atau menggunakan atau membuat suatu barang atau jasa, iptek mampu menunjang kegiatan produksi terutama melalui penggunaan mesin-mesin produksi dengan menggunakan robot atau mesin penyedia bahan baku. Di sini saya gambarkan adanya pembuatan mobil. Pabrik sudah tidak usah lagi menggunakan banyak tenaga kerja, tapi cukup dengan beberapa tenaga dari robot mampu memproduksi mobil. Dalam sehari pun mereka bisa lebih dari apa yang dia targetkan, karena dengan kecepatan robot akan bisa 10 kali lebih cepat dari tenaga manusia. Selanjutnya adalah peran perkembangan iptek dalam kegiatan distribusi. Dengan kegiatan distribusi atau menyalurkan barang, iptek mampu menciptakan kemudahan dalam distribusi, baik itu hasil produksi kepada konsumen. Selain itu, menyebarkan informasi tentang barang dan jasa, melancarkan distribusi barang dan jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Itu semua berkat siapa? Itu semua berkat dari media informasi atau alat-alat yang mampu menunjang kegiatan menyalurkan barang, diantaranya baik itu kurir dari manusia itu sendiri ataupun HP atau gadget untuk mempermudah atau mempercepat penyaluran barang, atau melalui media informasi, televisi, ataupun internet yang memang sekarang ini sudah sangat tidak asing lagi dengan adanya COVID-19. Segala sesuatu kegiatan akan cepat tersalurkan dengan adanya penjualan online. Untuk selanjutnya, peran perkembangan iptek bagi kegiatan kehidupan dalam kegiatan konsumsi, di mana manusia akan mempermudah pemenuhan kebutuhannya. Selain itu, cepat dan mudah memperoleh dan menggunakan barang yang mereka butuhkan. Itu dengan adanya kegiatan shopping online. Tanpa ada kegiatan shopping online ini, mungkin penyaluran barang yang mungkin notabene orang dalam proses PSBB itu tidak akan bisa terlaksana dengan cepat. Tapi dengan adanya shopping online ini, mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya hanya dengan menggunakan ketikan atau pemesanan melalui HP atau melalui
via telepon, maka barang akan bisa datang dengan cepat dan pembayaran pun bisa dilakukan dengan mobile banking. Itu adalah kemudahan-kemudahan di zaman era modern ini. Betapa kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini kalau kita tidak belajar dengan baik. Untuk itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam belajar supaya kita tidak sampai ketinggalan informasi di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Maaf ya. Untuk tugas kali ini, coba diperhatikan. Modernisasi merupakan salah satu dampak perkembangan dari iptek. Sekarang sebutkan 5 bentuk modernisasi di sekitar kalian. Kemudian modernisasi tersebut menyebabkan dampak negatif atau positif. Bahkan bisa juga menimbulkan duanya, yaitu positif dan negatif. Silakan diberi penjelasan, kemudian tulis di buku tulis kalian. Setelah itu kirim di Google Classroom kalian. Paham ya? Hebat dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, demikian tadi penjelasan tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat dalam pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.